Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa alamu biman dhalla an sabili wa huwa alamu bil muhtadin. Al-ayah. Shadaqallahu. Sahabat Amrul Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Begitulah saum di bulan Ramadan. Ramadan juga dikatakan sebagai momentum untuk taat dengan pernak-pernik segudang kebaikan. Umat berbondong-bondong melaksanakan ibadah dengan khusyuk, ditambah juga dengan amalan sunnahnya tanpa terkecuali. Sahabat Amrul Dakwah yang dirahmati Allah, Ramadan juga dijadikan sebagai pengontrol bagi seseorang. Tidak hanya puasa untuk menahan lapar saja dan haus, akan tetapi juga menjauhkan segala perbuatan maksiat demi meraih status takwa, yakni berupa rahmat, ampunan, dan kebahagiaan surga sesuai janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, tapi kita sungguh miris. Banyak yang mengaku muslim, tapi tidak sepenuhnya istiqomah mengambil jalan Islam sebagai jalan hidup demi mendapatkan gelar takwa tadi. Justru hukum-hukum kufur kita tahu ditegakkan dan diharga matikan. Tentu lumrah, dosa-dosa besar masih dilakukan kebanyakan masyarakat sekarang ini seperti zina, kemudian minum-minuman khamar, riba, penista agama, maupun syirik itu masih merajalela. Belum lagi dakwah tentang penegakan syariah Islam secara kafah itu sering kali dikriminalisasi. Bahkan pengembannya, ustadznya dizolimi. Bahkan syariah Islam dituduh sebagai ajaran radikal. Sahabat Amrul Dakwah yang dirahmati Allah, sebagai induknya adalah berhukum selain bersumber dari Islam. Secara terang-terangan itu pun masih terus dilakukan. Padahal jelas, tindakan tersebut menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pembuat hukum. Tentu umat muslim berharap bulan Ramadan adalah bulan di mana benar-benar mendapatkan keutamaannya, yakni mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa selama 1 tahun ini. Tetapi siapa saja yang masih melakukan dosa besar, meski berpuasa, nah itu tidak mendapatkan pahala ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sistem kufur masih bercokol di negeri ini dan mendarah daging di benak masyarakat. Masyarakat masih memilih dan memilah mana saja hukum yang diterapkan, mana yang tidak, sesuai dengan kehendak hati. Padahal sahabat Amrul Dakwah semua, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan yang melenceng dari kebenaran dan malah mengamalkannya, Allah tidak akan membutuhkan puasanya. Ini hadis riwayat Ahmad dari Al-Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Sahabat Amrul Dakwah yang dirahmati Allah, sangat disayangkan jika seseorang sudah berpuasa, sudah menahan lapar, sudah menahan haus, tetapi Allah tidak menerimanya karena berkeyakinan dan mengamalkan apa yang melenceng dari kebenaran. Artinya, menghalang terbesar seseorang untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah adalah ketika tetap mempertahankan sistem kapitalisme demokrasi sekuler dan turunannya diterapkan di sendi-sendi kehidupan. Sehingga masih banyak pula kesenjangan antara ayat Al-Quran yang dibaca dengan fakta di dalam kehidupan. Boleh jadi karena hati sudah mengeras, sehingga sulit terpengaruh maupun tergerak untuk mengamalkan isi dan menerapkan hukum Al-Quran. Berbeda sekali dengan kisah para sahabat dan salafus soleh dulu, saat merasakan keindahan hidup dalam naungan Al-Quran, tidak hanya menyibukkan diri dengan tadarus maupun hafalan, tapi mereka menikmati penerapan hukum-hukum Al-Quran. Apa yang mereka baca dari ayat-ayat Al-Quran, itulah yang benar-benar diterapkan di dalam kehidupannya.
Sebagai contoh, ketika mereka membaca ayat berikut seperti ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Yang kurang lebih artinya, jika penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Sahabat Amru Dakwah yang dirahmati Allah, mereka pun benar-benar merasakan kebaikan, keberkahan yang Allah limpahkan kepada penduduk negeri sebab keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Tidak ada perselisihan untuk menyalahi ketetapan Allah, taat tanpa tapi dan tanpa nanti. Oleh karena itu, saudara-saudara Amru Dakwah yang dirahmati Allah, menjadi penting menjadikan Ramadan ini sebagai energi untuk energi perjuangan, meraih pahala. Bukan bermalas-malasan, apalagi hingga melupakan Al-Quran, tetapi pelaksanaan Al-Quran sebagai refleksi ketaatan harus menyeluruh, baik bagi individu, masyarakat, maupun negara. Nah, hukum-hukum individu bisa dijalankan secara individual memang. Kemudian, secara sistemik harus dijalankan pula secara negara, seperti aspek ekonomi, kemudian sanksi pidana, politik, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan peradaban. Sahabat Amru Dakwah yang dirahmati Allah, Ramadan juga momentum yang tepat untuk mencari akar masalah dan solusi berdasarkan ideologi Islam secara kafah. Dengan demikian, Ramadan sebagai bulan perjuangan menyadarkan umat untuk kembali pada syariah berdasarkan pedoman Al-Quran, bukan hanya sebatas membaca Al-Quran, juga diiringi dengan pemahaman, tetapi diiringi juga harus dengan pemahaman dan penghayatan makna setiap ayat dan penerapannya dalam kehidupan. Oleh karena sahabat yang dirahmati Allah, maka harus ada upaya yang serius untuk mengembalikan kondisi umat ini menjadi bersatu, kemudian membumikan Al-Quran, menerapkan hukum-hukumnya sebagai aturan kehidupan. Ini tidak hanya dijalankan oleh individu, tetapi juga masyarakat dan negara. Sehingga Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda, sekaligus menurunkan pertolongannya dan mencurahkan rahmat bagi seluruh alam. Mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.